tabbat yada abi lahab wa tab. Artinya dalam terjemahan bahasa Indonesianya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, benar-benar binasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jumpakan kita dengan waktu yang pada waktu itu Rasulullah berdoa spesial untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi-pagi hari sekali dari hari yang mereka lewati. Maka semoga dengan berjumpanya kita di waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hadirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berkah usia bukan hanya angkanya saja yang bertambah, apalagi dengan perpindahnya tahun dari 2023 menjadi 2024, tapi juga bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah harta bukan hanya sekedar harta yang bertambah di setiap awal bulan, tapi dengan bertambahnya harta tidak membuat kita lalai kepada Allah. Dan ada yang tidak kalah penting adalah berkah keturunan. Ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu investasi terbaik kita tinggalkan anak yang salih dan salihah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap melanjutkan tafsir surat Al-Lahab, atau kemudian nama lainnya adalah surat Tabbat. Jadi dua-duanya satu di antara nama surat tersebut. Disebut dengan surat Tabbat karena ada kata tabba di dalamnya. Disebut dengan surat Al-Lahab juga ada kata Al-Lahab di dalamnya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lahab salah satu surat yang Allah turunkan di Makkah sehingga disebut dengan Makkiyah. Sebelumnya kita sudah menyampaikan latar belakang turunnya surat Al-Lahab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar. Kata Rasulullah, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni? Apakah kalian mempercayai aku kalau seandainya di sebalik bukit itu ada musuh yang pagi ini akan menyerang kita atau sore ini nanti akan menyerang kita? Kata para sahabat, na'am. Kata para orang-orang Quraisy pada waktu itu, na'am, iya kami percaya. Begitulah kepercayaan orang-orang Quraisy kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang jejak rekam beliau adalah orang yang sudah dipercaya sejak kecil. Maka bukan membangun kepercayaan begitu saja, tapi sejak kecil Rasulullah sudah dikenal sebagai Al-Amin. Jadi Al-Amin itu gelar Rasul sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Maka ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, orang-orang sudah percaya kabar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Rasulullah melanjutkan pernyataannya, fa inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku adalah orang yang Allah utus untuk memberikan peringatan kepada kalian. Pas giliran sampai pada kalimat inilah yang kemudian Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'tana tabban lak, wahai Muhammad, apakah hanya karena untuk mendengarkan ini engkau mengumpulkan kami? Jika itu celakalah engkau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahab wa tab, itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok kalimat tabbat yada abi lahab wa tab, artinya dalam terjemahan bahasa Indonesianya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, benar-benar binasa dia.
Jadi kalimat binasa atau kalimat celaka diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama. Terkait dengan Abu Lahab secara singkat karena sudah saya sampaikan sebelumnya, beliau salah satu paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama kunyahnya atau nama yang sering dia dipanggil adalah dengan Abu Utbah, itu nama beliau, dan nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, hamba berhala Abdul Uzza. Jadi salah satu nama berhala itu Uzza, ada Lata, ada Uzza, ada Mana. Lalu kemudian dipanggil dengan namanya Abdul Uzza. Nama panggilan selain Abdul Uzza adalah Abu Utbah. Lalu kemudian nama familiarnya adalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab dipanggil dengan Abu Lahab itu karena memang wajah Abu Lahab ini berseri-seri. Jadi orangnya ganteng, karena gantengnya itulah dipanggil Abu Lahab. Maka makna Lahab itu aslinya ya li isyraqi wajih, karena memang wajah Abu Lahab ini kalau bahasa orang sekarang glowing. Nah, karena glowing dipanggil Abu Lahab. Maka kalau nengok kawan yang glowing Abu Lahab itu kan pasti kawannya marah. Karena kita tidak dianjurkan memanggil kawan yang ganteng dengan Abu Lahab, karena itu kunyah yang pasti orang tidak senang. Meskipun sebetulnya di awal-awal panggilan itu biasa-biasa saja sebelum Allah abadikan nama Abu Lahab di dalam Al-Quran. Jadi Abu Lahab dipanggil Abu Lahab itu biasa-biasa saja, karena memang Abu Lahab itu ganteng. Tapi setelah Allah abadikan di dalam Al-Quran, maka semua orang tidak senang dengan panggilan Abu Lahab itu sendiri. Jadi sebetulnya Abu Lahab itu untuk orang yang ganteng. Ganteng Abu Lahab, nah itu. Marah, kalau marah ya jangan, panggil dengan nama yang lebih elok. Nah, itu terkait dengan Abu Lahab. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tabba itu maknanya khosirat. Khosirat itu merugi. Meskipun di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ya binasa. Artinya kan kalimat-kalimat yang secara makna ada kedekatan. Karena bahasa Indonesia ini agak sedikit terhitung miskin bahasa ya dibandingkan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu memang cukup kaya, sehingga ketika menerjemahkan Al-Quran sering kesulitan jika kemudian ada kata yang maknanya hampir berdekatan. Itu agak sulit. Maka kalimatnya kalau di dalam tafsir, makna tabba itu khasirat, jadi celaka. Bukan hanya celaka, wa dhalla amaluhu wa sa'yuh, perbuatannya, usahanya akan menjadi sia-sia. Karena orangnya celaka, ya orang celaka, usahanya, perbuatannya akan menjadi sia-sia. Tak ada orang yang celaka bahwa perbuatannya itu akan menjadi berharga, pasti akan menjadi sia-sia. Lalu kemudian Allah ulang 2 kali. Untuk apa? Tahaqqaqa hasaratuhu wa halakuh. Untuk kemudian memberikan pernyataan memang Abu Lahab itu betul-betul celaka, memang betul-betul hancur, memang betul-betul binasa. Itu Allah Subhanahu wa taala mengulangnya sampai 2 kali. Lalu kemudian karena Abu Lahab binasa, maka kalimat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dia usahakan. Kalau tidak berguna kan berarti ya yang dia usahakan, yang dia cari susah payah, tak ada gunanya sama sekali. Lalu kemudian terkait nama wa ma kasab dan yang dia usahakan, dalam keterangan tafsir yakni waladuh, yang dimaksud wa ma kasab yang dia usahakan adalah anak Abu Lahab. Jadi anak Abu Lahab itu tidak berguna bagi Abu Lahab. Maka ketika menjelaskan kalimat ini juga ada latar belakangnya. Sayyidah Aisyah menceritakan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk iman, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia, bersaksilah tak ada Tuhan selain Allah. Ketika itu Abu Lahab di antara orang yang kemudian memberikan pernyataan, in zakana ma yaqulu ibnu ahi haqqan fa inni aqtadi nafsi yaumal qiyamah minal azab bimali waladi. Kalau seandainya yang diucapkan keponakanku itu benar, maka aku akan tebus dengan hartaku dan dengan anakku. Jadi diri Abu Lahab, hartanya, anaknya, untuk kemudian menebus ketika yang diucapkan oleh keponakannya Muhammad itu betul. Dia akan membuat tebusan. Di hari kiamat nanti akan aku tebus. Makanya Allah Subhanahu wa taala jawab bahwa untuk menebus kesalahanmu saat engkau tidak percaya dengan keponakanmu, saat engkau mendustakan keponakanmu, maka hartamu dan keturunanmu tidak bermakna. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung jawab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi tidak ada yang berguna hartanya dan yang diusahakan. Itu maksudnya anak Abu Lahab. Jadi artinya anak, harta itu tidak bisa kita gunakan untuk menebus murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang mohon maaf,
orang masuk ke pengadilan, lalu kemudian supaya sanksi baginya agak dikurangi, kira-kira ada alat untuk menebusnya? Ada, harta. Tapi kalau di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita jadikan untuk menebusnya? Harta yang kita punya, tak ada pengacara yang mampu membela kita. Kalau kita dan kemudian banyak kita jumpai orang tersandung masalah hukum, dia akan bayar pengacara. Jadi hartanya bisa menebus terkait dengan apa sanksi akan yang menimpa pada dirinya. Tapi kalau di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta, anak, tak ada yang bisa kita gunakan untuk menebus kesalahan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat yang kedua dari surat Al-Lahab. Lalu kemudian ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayasla naran dzatal lahab. Kemudian sifat dari kata nar, daripada kalimat api, jadi api yang bergejolak. Jadi bukan sifat pada orang, pada sifat untuk api. Ini aslinya seperti itu. Maka Abu Lahab itu sebetulnya kan sifat untuk wajah, bukan untuk kemudian Abu Lahab yang bergejolak. Yang bergejolak di sini adalah sifat untuk api, dan dia Abu Lahab adalah yang disebut sebagai orang yang Allah akan masukkan ke dalam api yang kemudian bergejolak. Dan api yang bergejolak itu wa ikhraqin syadid, api yang kemudian akan membakar berkesangatan. Kenapa disebut api yang akan membakar berkesangatan? Karena api neraka dengan api yang kita pakai di dunia itu berbanding 70 kali lipat. Jadi narukum fid dunya, kata baginda Rasul, api yang engkau pakai di dunia itu juz'un, hanya satu bagian min sab'ina nari jahannam, dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Jadi api yang kita pakai itu kali lipatkanlah 70, baru kemudian tahu seberapa derajat panasnya api neraka jahannam. Itu terkait dengan api neraka jahannam. Makanya itulah api yang digunakan untuk kemudian membakar Abu Lahab. Sehingga kalau seandainya ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, di neraka, di surga nanti apakah ada rokok? Itu kan orang bertanya, maka sering orang menjawab ada, tapi untuk menghidupkan rokok masuk dulu ke dalam neraka, karena apinya di dalam neraka. Jadi jangan bayangkan neraka itu apinya seperti api yang kita pakai di dunia, dia 70 kali lipat. Dan itu diantara tempatnya Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan. Lalu kemudian baru menjelaskan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi ini menjelaskan istri Abu Lahab. Lalu kemudian kalau kita tengok dalam terjemahannya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Jadi pembawa kayu bakar itu terjemah letternya, tapi kemudian terjemah ini kan tak bisa dipahami secara terjemah begitu saja. Lalu apa yang dimaksud dari terjemah ini? Kita tengok dalam tafsirnya. Wa kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Dan istri Abu Lahab juga merupakan satu di antara para pembesar Quraisy. Jadi istri Abu Lahab itu satu di antara pembesar Quraisy. Artinya Abu Lahab secara garis nasab juga dia orang terpandang, begitu juga istrinya. Makanya di dalam agama kalau menikah itu ada namanya kufu. Kufu itu orang yang secara kasta tidak begitu jauh berbeda. Umpamanya contoh status pendidikan tidak jauh berbeda. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan yang begitu jauh. Biasanya seperti itu. Mungkin juga secara nasab yang juga tidak jauh berbeda, supaya kemudian satu di antara kedua belah pihak untuk kemudian tidak menjadi orang yang dipandang begitu rendah oleh satu dengan yang lainnya. Maka menikah itu biasanya seperti itu. Contoh biasanya kalau orang terpandang sebutannya kan darah biru. Orang biasanya menyebut seperti itu, meskipun darah itu merah jenderal kan, tak ada darah itu biru. Tapi kan orang ini melihatnya dari sisi nasab. Kalau seandainya menikah dengan orang yang terpandang, maka biasanya kalau laki-lakinya biasa, itu akan dipandang sebelah mata. Makanya di dalam agama itu menikah jangan jauh dari orang-orang yang secara strata sosialnya dan kemudian pengetahuannya. Kalau bisa yang tidak jauh begitu sekali perbedaannya. Tidak jauh sekali perbedaannya. Maka begitu juga sejak dahulu, termasuk Abu Lahab itu menikah juga dengan orang yang sama-sama terpandang. Wahya Ummu Jamil, dan istri Lahab, Abu Lahab itu panggilannya Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamil itu cantik. Nah itu kan sudah nih, suaminya ganteng, istrinya cantik. Memang sepadannya kan biasanya seperti itu. Maka Abu Lahabnya ini ganteng, istrinya juga Abu Lahab, dia orangnya glowing, lalu istrinya Ummu Jamil, cantik juga. Dan nama istri Abu Lahab itu adalah Arwa bintu Harbin bin Umayyah. Ini
nama istri Abu Lahab itu Arwah. Maka bapak-bapak nanti kalau punya cucu perempuan, anak perempuan, jangan diberi nama Arwah, karena Arwah itu nama istri Abu Lahab. Dalam catatan sejarah itu nama yang tak elok ini kan, nama yang tidak baik. Mungkin karena jarang orang pakai, bagus nampaknya namanya ini Ustaz. Diberi nama Arwah, padahal Arwah itu adalah istri Abu Lahab. Karena memang cantik maka dipanggil Ummu Jamil, jadi ibu yang cantik. Maka itu panggilan istri Abu Lahab, dan dia adalah saudara kandung dari Abi Sufyan, dan dia adalah perempuan yang selalu membantu suaminya dalam kejahatan. Wah, ini dia. Jadi kalau ada istri selalu mendorongkan suaminya yang awalnya lurus-lurus menjadi belok, itu Arwah itu namanya itu. Dan itu adalah istri Abu Lahab dalam catatan sejarah. Dia pokoknya dia membantu suaminya untuk kemudian melakukan kejahatan, termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya itu adalah orang yang nanti akan menambah beban azab suaminya ketika di dalam neraka. Makanya laki-laki itu punya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Maka kalimat keluarga wa ahlikum masuk di dalamnya istri. Maka yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak itu adalah suami. Maka suami selalu lebih didahulukan satu langkah di dalam keluarganya, lebih ditinggikan satu ranting di dalam keluarganya, itu suami itu. Mau tidak mau, bagaimanapun hebatnya seorang istri, suami tetaplah adalah orang yang didahulukan. Suami adalah orang yang kemudian dikedepankan. Itu terkait dengan posisi suami, karena dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu di akhirat, bagaimana dia dan keluarganya sama-sama selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin, dan kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan kemudian suami juga pemimpin di rumahnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam keluarga. Maka kita yang laki-laki ini tak bisa hanya menyelamatkan diri kita saja yang masuk ke dalam surga, lalu kemudian kita tidak membawa keluarga kita untuk sama-sama selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kalau kita jadi ayah, kita jadi suami saat memandangi istri kita sujud. Berbahagialah ketika kita menjadi ayah saat kita pandangi anak-anak kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang akan meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang repot itu kalau kita tak pernah pandangi anak kita sujud. Makanya kemarin ya ada imam di mana, di Kalimantan. Ada yang sudah baca beritanya, Bapak Ibu? Kemarin seorang imam, pemilik apoteker besar, pemilik apotek besar di Kalimantan, dia jadi imam sholat subuh. Dia meninggal waktu rakaat pertama sholat subuh ketika sedang sujud. Ya, Masya Allah, luar biasa. Rakaat pertama sholat subuh itu meninggal. Jadi ternyata ada sesuatu yang menarik ketika orang meninggalnya di masjid, atau sedang jalan menuju masjid, atau pulang dari masjid. Itu satu di antara meninggal yang dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asya ruziqa wa kufiya, hidupnya Allah cukupkan rezekinya. Kalau wa in mata adkhalahullahu jannah, kalau seandainya dia mati Allah masukkan ke dalam surga. Maka terkait begitu juga kita laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarga. Makanya kalau seandainya ada suami yang tidak sholat, kira-kira yang berdosa siapa? Siapa? Bu atau Kak ini? Kira-kira siapa yang berdosa? Kalau ada suami yang tidak sholat, suamilah yang berdosa. Istrinya berdosa? Tidak. Tapi kalau ada istri yang tidak sholat, siapa yang berdosa? Suami. Enak kali suami. Enggak juga lah, ada dua-duanya lah. Istrinya juga, suaminya juga, itu kan. Suaminya kapan dia berdosa? Ketika tidak mengingatkan istrinya untuk sholat. Atau kemudian beginilah sederhananya, mohon maaf, ketika istri tidak menutup auratnya, termasuk menutup rambutnya, kira-kira yang berdosa suami atau istri? Dua-duanya lah. Istrinya membiarkan rambutnya dinikmati oleh orang lain, suaminya juga membiarkan begitu saja. Maka dua-duanya, tidak semuanya ditimpakan kepada suami, kecuali suami sudah mengajak, istrinya tetap tidak mau. Itu beda lagi. Makanya kasusnya bisa membawa istrinya untuk menjadi solih, tapi dia sudah berusaha untuk membawa mereka menjadi solih. Itu lepas lagi. Tapi kalau kemudian suami yang membiarkan, maka akan menjadi tanggung jawab baginya. Maka begitu juga ternyata Arwah itu satu di antara istri yang menambah beban azab suaminya.
Kenapa? Karena membantu suaminya untuk melakukan kejahatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah kenal siapakah istri Abu Lahab dan namanya adalah Arwah. Lalu kemudian kalimat hammalatal hatab, dia membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar ini adalah tamshi bin namimah. Jadi istilah saja, membawa kayu bakar itu adalah orang yang berjalan dengan mengadu domba, menyebarkan fitnah. Nah, itu adalah Arwah. Jadi Arwah ini kalau jalan-jalan pasti yang selalu dijadikan kambing hitam adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang Allah gunakan hammalatal hatab, menggendong kayu bakar. Padahal dia tidak menggendong kayu bakar, cuman perbuatannya asal jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke situ, selalu kemudian menyebarkan fitnah, mengadu domba. Itu kerjaan Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Maka kalau ada, mohon maaf, perempuan di sana ngobrolnya A, di sini ngobrolnya C, lalu kemudian di sana itu berarti Arwah dia. Arwah istri Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian di antara keterangan kenapa dia disebut dengan hammalatal hatab, dia membawa kayu bakar, di antaranya penjelasannya kana tu'irun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil faqri. Dia adalah termasuk orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu miskin. Jadi Muhammad itu adalah orang yang miskin. Jadi Nabi Muhammad itu ya istilahnya dari sisi kasta dihitung sebagai orang yang miskin. Padahal kalau kita tengok dalam catatan sejarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak miskin. Kalau kita tengok dalam sejarah ya, cuman sejak usia 40 tahun Rasulullah itu sudah tidak bergelut lagi dengan dunia. Itu saja perbedaannya. 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun itu kan uzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari keramaian kota, lalu kemudian dia, istilah kita sekarang, bersemedi di dalam gua sebelum kemudian diangkat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan sudah mulai memisahkan diri. Jadi 40 tahun itu sudah tidak sibuk lagi dengan dunia. Kalau kita kira-kira kapan mulai tidak sibuk dengan dunia? Nunggu pensiun. Nunggu pensiun. Dah pensiun pun kadang masih sibuknya luar biasa. Dan rata-rata sahabat 40 tahun itu sudah tidak sibuk lagi dengan dunia. Makanya terkait dengan usia, ketika nanti orang-orang ingin balik lagi ke dunia saat sudah mati, lalu kemudian diantara yang Allah jawab, awalam nu'ammirkum, bukankah ketika hidup aku sudah memberikan kesempatan usia banyak kepada kalian. Ini para ulama tafsir ada beberapa pendapat berbeda. Yang pertama, yang dimaksud dengan tambahnya banyak usia itu ketika sudah masuk usia 18 tahun. Meskipun ini pendapat yang tidak banyak, pendapat yang bukan mayoritas. Yang mayoritas itu nanti saat umur 60 tahun. Meskipun nanti ada juga yang menafsirkan bahwa tambahnya umur itu dengan memperpanjang umur itu ketika usia sudah sampai 40 tahun. Maka rata-rata Nabi dan para sahabat itu di usia 40 tahun sudah tidak sibuk dengan dunia. Maka karena tidak sibuk dengan dunia, maka dianggap miskin. Bahkan Rasulullah SAW maharnya dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu 40 ekor onta. 40 ekor onta. Harga onta berapa, Pak? Ada yang pernah nengok pasar harga onta? Sedangkan sapi saja itu di angka 20-an gitu kan. Itu sapi ya. Kalau onta kira-kira berapa? Ibu-ibu dulu berapa ekor sapi maharnya, Bu? Nah, ini ya, kalau kita kan ya sapi lah istilahnya itu kan. Jadi nilai mahar itu yang bernilai, kecuali memang orang yang tak punya. Orang yang tak punya. Jadi mahar itu bukan dengan menghafalkan Quran mahal yang terbaik, tapi mahar yang terbaik itu nilai yang akan diberikan kepada istri. Makanya dahulu itu dinar. Dinar itu kan dulu koin emas. Maka itu sangat mahal. Maka pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, bahwa mahar itu tidak boleh lebih dari 400 dinar. Itu masa Sayyidina Umar. Karena kalau seandainya dibiarkan, kasihan ini terjadi kesenjangan sosial yang begitu luar biasa. Maka paling tinggi mahar itu hanya 400 dinar. Ini terkait dengan Abu Lahab. Dan kata Imam Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, kanat laha kiladah fakhirah. Arwah, istri Abu Lahab Ummu Jamil, ini dia punya kalung besar. Yang kalung itu selalu dia pamerkan. Kalungnya besar. Maka ibu-ibu kalau kemudian pergi undangan pesta, kalungnya dah elok-elok di dalam dikeluarkan, besar lagi. Ini mirip Arwah ini. Dan Arwah itu punya kalung besar. Jadi kalungnya besar dan dia membanggakan kalung yang dia punya itu tadi. Lalu kemudian apa kata Arwah, istri Abu Lahab tadi? La anfaqannaha fi adawati Muhammad. Kalung besar saya ini
saya akan infakkan dan hasilnya untuk memusuhi Muhammad. Nah, ini luar biasa. Jadi ternyata dia juga melakukan pengorbanan. Dari pengorbanannya itu bagaimana kemudian orang memusuhi Muhammad. Makanya fa'aqabahallahu biha hablan fi jidha mim masadin nar. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala tukar di hari kiamat kalung yang besar itu dengan masad. Masad itu serabut dari api neraka. Jadi nanti berubah kalungnya itu menjadi kalung dari api neraka yang dahulu ketika hidup dia infakkan untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan adalah fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dan sabut yang dipintal. Berarti ini hanya perumpamaan terkait dengan di dunianya dahulu. Ternyata dia punya kalung besar, yang kalung besar itu dia sengajakan untuk kemudian infakkan untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain, saking orang-orang itu takut dengan dengan Ummu Jamil atau Arwah, orang-orang ini takut sekali. Maka di antara yang diceritakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Pada waktu itu Rasulullah duduk di Masjid Nabawi, wa ma'ahu Abu Bakar, dan kemudian ditemani oleh Abu Bakar. Falamma ra'a Abu Bakar qala, ketika Abu Bakar melihat Ummu Jamil, ketika melihat Arwah, apa kata Abu Bakar kepada baginda Rasul? Ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana khafu alaika antaraka. Wahai Rasul, aku khawatir nanti kalau Ummu Jamil ini melihatmu. Aku takut kalau nanti Arwah ini melihatmu. Jadi dah nampak jauh. Ini dah ancang-ancang ini Abu Bakar memberitahu kepada Rasul, ada Ummu Jamil, ini ada Arwah. Aku khawatir nanti kalau dia sempat melihatmu wahai Rasul. Nah, itu kekhawatiran Abu Bakar terkait dengan Arwah yang akan menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai takut seperti itu. Ini laki-laki loh. Kalau ada laki-laki takut dengan perempuan, berarti perempuannya ini segala Arwah ini. Segala Ummu Jamil ini walaknya luar biasa. Sampai Abu Bakar pun mengkhawatirkan menengok siapa? Menengok Arwah, istri Abu Lahab. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha lan tarani. Kata Rasul, dia tidak akan. Yang Al-Qur'an itu dijadikan sebagai bentuk Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah, sehingga dengan membaca ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasul, sehingga Allah berikan hijab Arwah tidak bisa melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang dibaca? Nah, ini bapak-bapak perlu hafal nih. Kalau nanti istrinya marah tak bisa nengok bapak-bapak ini. Pulang dari mancing mau masuk rumah, gimana supaya tak bisa ditengok istri ini? Tapi saya tak nyuruh ya. Ini dulu yang dibaca oleh Rasul ketika dikhawatirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca? Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi ketika Rasulullah baca itu, Ummu Jamil, Arwah itu tak bisa nengok Rasul. Padahal Rasulullah ada di sebelah Abu Bakar. Itu tidak bisa dilihat oleh Arwah atau oleh Ummu Jamil. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Nah, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Fa'aqbalat hatta waqafat. Sampai kemudian Arwah itu berhadapan-hadapan dengan Abu Bakar. Rasulullah di sebelah Abu Bakar. Lalu kemudian Arwah tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Arwah, "Ya Abu Bakar, lalu kemudian dia memberikan kabar, inni ahbartu anna sahibaka hajani." Lalu kemudian dia memberi kabar, wahai Abu Bakar, kawanmu itu dia membuat masalah dengan aku ini, Padahal Rasulullah ada di sebelahnya, tapi Arwah tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Rasulullah pada waktu itu membaca firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau mati SIM bapak-bapak, ada razia, baca ini. Tapi tak jadi jaminan, karena ini kisahnya adalah dahulu dan yang membaca adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saking jahatnya Ummu Jamil kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hampir setiap jalan yang dilewati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan duri. Jadi diletakkan duri di jalan-jalan yang dilewati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Saking jahatnya luar biasa. Tak bisa langsung ketemu hadap-hadapan,
maka jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah itu diberi ranjau. Maka orang yang rajin meneban ranjau, itu mengikuti jejak arwah ini namanya. Jadi ada ranjau paku, ini kan ada di beberapa tempat supaya banyak mobil yang bocor, lalu kemudian sepeda motor yang bocor sehingga tambalannya laris gitu kan. Itu menyebar ranjau ini dah kebiasaan orang jahiliyah dahulu, dan nenek moyangnya adalah arwah. Maka orang yang menyebar ranjau untuk mendapatkan keuntungan khusus, itu ya pengikut arwah. Dan arwah harus ingat bahwa satu di antara orang yang menemani suaminya di dalam neraka jahanam, bahkan Allah siapkan untuknya kalung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, karena dahulu ketika hidup dia infakkan kalungnya, dia sedekahkan kalungnya yang kemudian digunakan untuk membiayai orang-orang yang mau menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah sedekah perhiasan ternyata bukan hanya kepada muslimah saja dahulu, yang non muslimah saja juga infak perhiasan. Kalau infak perhiasan dahulu rata-rata diberikan oleh ibu-ibu itu ketika lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Rasulullah itu biasanya lelang amal. Maka ya ibu-ibu biasanya nyopot kalungnya, kemudian nyopot gelangnya untuk kemudian disedekahkan. Maka nanti bapak-bapak kalau lepas lebaran, lalu kemudian hilang kalungnya, hilang gelang istri, itu berarti disedekahkan. Maka berbahagialah. Nanti langsung ganti yang baru. Maka ibu-ibu nanti waktu lebaran sedekahkan, biar suaminya tanya, mana gelang? Gelang saya sedekahkan. Oh ya udahlah, kita besok cari lagi. Itu dia. Itu dulu memang seperti itu. Dan ternyata ketika kita tilik lagi ke belakang, kenapa dahulu perempuan-perempuan itu bersedekah perhiasannya? Jadi perhiasan itu memang sejak dahulu satu di antara yang paling disenangi oleh perempuan, itu perhiasan. Maka bapak-bapak kalau dah nampak lama modelnya ketinggalan, gantilah yang baru. Gantilah yang baru perhiasannya. Karena memang itu satu di antara yang disenangi perempuan. Betul, Bu? Oh betul lah, betul katanya. Adalah betul, nanti di share lah ini apa rekamannya kepada suami ibu-ibu. Itu. Faizan aktsaru ahlihan nisa. Lalu kemudian saat diperlihatkan oleh Allah, ternyata yang banyak menghuni neraka itu adalah perempuan. Lalu para sahabat heran, kenapa kok bisa perempuan wahai Rasul? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi kufrihinna, karena dia kufur. Ayakfurna billah, kata para sahabat, apakah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian kata Rasulullah, bukan, yakfurnal ashir. Di antaranya dia adalah mengkufuri suaminya. Dan yang dimaksud mengkufuri suaminya, kalau seandainya engkau berbuat baik kepadanya 1000 kali dan nampak satu salahmu, maka yang diingat bukan 1000 baikmu, tapi satu kesalahanmu. Ini biasanya seperti itu. Entah betul entah tidak. Betul, Bu? Betul. Bapak-bapak langsung betul. Ginilah, ibu sedang hamil muda, lalu pengen sate umpamanya. Berharap betul suami nanti balik bawa sate. Ternyata suami lupa beli sate. Kira-kira yang ingat baik sebelumnya atau sate yang tak dapat? Sate yang tak dapat. Itu diantaranya yang Rasulullah sebutkan. Lalu kemudian yang kedua, diantara penyebabnya wa yukthirul la'nah. Mohon maaf, banyak mengeluarkan kalimat umpatan. Kalimat umpatan. Jadi kalimat umpatan itu ternyata kalimat yang tidak baik, yang bisa mengantarkan orang, entah baik laki-laki atau perempuan, akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kalau ada laki-laki dan perempuan kelahi di jalan, kira-kira yang paling banyak umpatannya laki-lakinya atau perempuannya? Umpatannya nih. Laki-laki atau perempuan? Itu rata-rata perempuan yang lebih banyak mengumpat ya, lebih banyak mengumpat. Terlepaslah nanti di Indonesia enggak kok Pak Ustadz banyak laki-laki juga. Tapi biasa kalimat umpatan itu banyak perempuan. Maka mohon maaf ketika umpamanya marah lalu kemudian tak tertahan, itu umpatannya luar biasa. Umpatannya luar biasa. Mungkin laki-laki dia diam-diam aja langsung tusuk gitu aja kan. Tetapi kalau perempuan, wah ini luar biasa. Maka itu diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Dan pada waktu itu para sahabiat ketika Rasulullah sampaikan ini mereka merasa sedih. Bagaimana cara menebusnya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata baginda Rasulullah, dengan cara memperbanyak sedekah. Maka sejak itu mereka mencopot kalungnya, mereka mencopot gelangnya untuk kemudian disedekahkan. Jadi dua-duanya ternyata ada dalam catatan sejarah, menghabiskan hartanya untuk menyakiti Nabi Muhammad. Ada juga yang kemudian menginfakkan perhiasannya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk person Nabi Muhammad, tapi untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sama-sama sudah dicontohkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya bacakan pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini.
Kalau ada? Iya Pak. Baik, silakan. Tentang tadi kan kalau wanita kebaikan banyak, nanti nampak keburukan satu, lalu ingat. Ya. Kemudian aku mendengar saya ini kejelasan aja, ada seorang sahabat ingin ngadukan istrinya cerai ke Umar. Sampai ke rumah lihatnya Umar itu istrinya cerai pula. Umar ini istri Umar, apa ini aku ngadu pada Umar katanya. Balik dia pulang nampak Umar dipanggil, sahabat sini, ada apa? Ya aku mengadukan istriku karena cerai kali sama aku, tapi sampai ke rumah istri Umar juga lebih cerai daripada aku istrinya. Istri aku sama aja aku ngadu. Sini katanya. Itu tahu nggak? Itu satu keburukan istri. Tapi kebaikannya 9. Aku belum, sebelum aku tidur dia belum tidur. Sebelum aku bangun dia udah bangun dan semuanya dikerjakan 24 jam. Makanya aku melupakan satu keburukan. Apa benar? Betul. Jadi Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar. Karena yang diingat dari istrinya itu adalah kebaikannya. Itu Sayyidina Umar. Makanya laki-laki yang mencontoh Sayyidina Umar, ya berarti dia hanya ingat baiknya istri, buruknya tak diingat. Tak diingat. Maka sebagian orang mengatakan orang yang sabar dengan omelan istrinya bisa jadi wali dia. Bisa jadi wali, Pak. Ya minimal wali murid lah. Nah, itu kan. Nah, itu Sayyidina Umar memang seperti itu. Sayyidina Umar ini memang tidak pernah membalas apa yang dikatakan istrinya, dan dia memaafkan, dan dia tidak ingat, dan sengaja melupakan semua yang dilakukan oleh istrinya. Itu Sayyidina Umar. Makanya kalau umpamanya, dan perempuan kalau tidak cerewet kiamat, Pak. Betul kiamat. Bapak sanggup membangunkan anak berapa kali kira-kira untuk sholat umpamanya? Paling kita 1, 2, 3 dah malas dah. Coba kalau istri membangunkan anak sampai berapa kali? Tak terhitung. Tidak pakai titik, tidak pakai koma, pokoknya terus sampai kemudian anak itu bangun. Dan kalau kemudian istri sudah tidak seperti itu, kiamat dunia. Makanya jadi cerewet itu jangan dihitung hanya sebagai sesuatu sisi kurangnya saja, tapi ada hal banyak lebih terkait dengan dari cerewetnya itu. Maka itu yang dilihat oleh Sayyidina Umar terhadap istrinya. Maka kalau umpamanya cerita tentang bagaimana istri, jangan-jangan yang diajak cerita juga sama, cuman dia lebih milih diam saja, kan gitu, milih diam aja. Dan itu kenyataannya seperti itu. Dan kemudian karena sulit untuk terlepas dari itu, maka cara menebusnya kata Rasulullah ya dengan bersedekah itu tadi. Karena sulit perempuan terlepas dari itu, sulit. Contohlah ibu-ibu sebulan tak marah, sanggup Bu? Bu, sanggup tak marah sebulan? Anak disuruh A, yang dibuat B, disuruh B, dibuat C gitu. Kira-kira marah tidak? Memang sulit untuk terhindar dari marah, itu sulit. Makanya bagi laki-laki yang mencontohlah Sayyidina Umar, yang diingat baiknya. Tapi bagi perempuan ya watak buruk itu angsur-angsur untuk ditinggal. Kalau tak bisa juga, payah saya mau tidak marah nih Pak Ustadz. Dah bawaan lahir nampaknya Pak Ustadz. Rajin-rajinlah bersedekah. Itu satu di antara cara menebusnya. Maka bapak-bapak yang nengok istrinya cewek, banyak-banyak kasih duit. Nanti dia hilang cerewetnya, rajin bersedekah dia. Itu kan itu. Nah, itu di antaranya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saudara. Apalagi model Nabi Nuh tadi Pak. Kan dia berkhianat pada suaminya ya. Anda ingkar atau dia ingkar, tidak berkhianat. Itu kalau ada seperti itu sedang dia mengingatkan, itu apa masih berdosa suami? Lepas. Kalau sudah diingatkan lepas. Tanggung jawabnya. Atau harus dipakai terus atau ada yang lebih dari itu apakah dipakai terus lah. Dipakai terus. Iya. Nabi Nuh itu dipakai terus. Yang memisahkan apa? Mati. Iya. Yang memisahkan mati itu yang memisahkan. Mohon maaf. Jika ingkarnya mohon maaf tidak berselingkuh, tetap bersama. Cuman ingkarnya jika berselingkuh, nah jangan pakai terus. Itu dia. Beginilah, kalau suami pun ada yang dipakai terus. Siapa dia? Asia itu istrinya Fir'aun. Cuman Fir'aun tak mampu mendekati Asia karena doanya Asia. Asia itu berdoa supaya Fir'aun itu tak bisa menyentuhnya. Sampai mati tak bisa menyentuh Asia Fir'aun itu. Kalau ingin mendekati Asia bergemetar dia. Itu Fir'aun itu. Itu kan masih tetap bersama. Jadi kita tuh sebetulnya sudah dicontohkan terkait dengan pasangan hidup. Kalau nengok yang suaminya jahat, istrinya solihah, nah itu contoh Fir'aun dengan Asia itu. Istrinya bukan main taatnya, tapi suaminya kelakunya minta ampun. Sampai mengaku menjadi Tuhan. Itu sudah dicontohkan.
Ada pula sebaliknya yang suaminya taatnya tapi istrinya jahat. Siapa dia? Nah, contohnya itu dia istri Lut, istri Nuh. Tapi jahatnya dia bukan jahat mohon maaf selingkuh dan lain sebagainya. Cuman ngetren sekarang ini, ngetren selingkuh itu jahatnya ini yang tak enak ini kan. Ada pula yang satu lagi yang dulu waktu kecil saya tak mengenalnya, pelakor. Ini pelakor ini biasanya laki-laki perempuan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Yang lebih banyak. Sekarang dua-duanya. Itu. Makanya terbayang orang akan menyebarkan kalimat katanya. Ternyata dengan perkembangan media sosial, orang itu cukup mengeser tanpa kemudian tahu dari mana asal muasalnya. Itu kan namanya katanya itu kan. Berarti kalau dari media sosial, berarti komunikasi itu semakin dekat, semakin mudah. Dan dengan kedekatan itu, maka terjadilah beberapa hal yang sering kemudian kita dengar beritanya. Itu diantaranya. Berawal dari apa? Rata-rata berawal dari komunikasi. Itu diantaranya penyebabnya. Jadi makanya kalau nengok berita, berita ini lagi, dan ternyata penyebabnya itu tadi. Makanya sampai netizen ini kadang geram juga kan nengok istri aslinya cantik, lalu pelakornya buruk, bisa juga tergoda. Itu dia. Setan itu pandai. Makanya ketika kita membahas surat An-Nas kemarin kan sudah dibicarakan terkait dengan bagaimana setan itu menggoda kita. Jadi selagi ya tidak ini ya tetap kita ajak. Toh kalau dia kita ajak lalu kemudian tidak mau bangunlah sholat, dia tak sholat, ya kita ingatkan lagi besok sholat. Asalkan tidak ya berselingkuh ya bertahan saja. Kalau sanggup, tapi semoga sanggup lah kan gitu. Mungkin ada juga istilah mengatakan istri kamu seperti itu atau suami kamu seperti itu Allah melahirkan kamu karena kamu lah yang mampu. Itu orang yang memang sudah dalam cara memandangnya. Jadi kalau kemudian kan begini, pasangan itu biasanya tak jauh beda dengan pasangannya. Itu secara umum. Secara umum itu tak jauh beda. Ya bagaimana kita, gitulah pasangan kita. Berarti kalau kita ibadahnya kurang baik, berarti begitulah pasangan kita. Tapi kalau kemudian berbalikan, itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau itu Allah berikan kepada, dan Allah memberikan kepada kita kan tentu yang kita mampu. Tak mungkin Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita tak mampu melewatinya. Maka cara memandang orang, bapak tuh gagah, pemberani, tapi di depan istrinya tak bekutik, itu kan pandangan kita. Pandangan kita tentu yang melewati berbeda dengan yang kita anggap. Karena mata ini kadang sering salah memandang, telinga ini kadang pas. Jika pas demikian, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya hanya membacakan. Kalau yang terbaca tadi berarti dari tafsir Ibnu Katsir, yang tidak terbaca itu mungkin dari saya. Semoga bermanfaat uraian singkat ini. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.